Sudah ada semua? Halo? Iya, Bu. Iya, sudah. Iya, ada. Bu. Sudah, Bu. Lengkap. Bisa mulai? Bisa, Bu. Nah, on time ya, 5 menit lagi atau gimana nih? Kalau saya jam 10 pas ini. Ini gimana? Anda baru selesai ya di agenda 3? Ya, atau baru? Iya, baru selesai. Baru selesai. Oh, agenda 3-nya. Belum Iya. istirahat? Belum. Belum. Oke, saya kasih waktu 5 menit aja ya. Anda rentangkan kaki, tangan, dan badan, luruskan badan. Oke, 5 menit. Oke ya, kita boleh mulai ya. Udah, bukan tarik napas namanya itu ya, cuman kasih lurus kaki dan tangan, rentangkan. Oke, saya mulai. Boleh saya mulai ya? Iya, Bu. Iya, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk tidak henti-henti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena dengan perkenannya, alhamdulillah hari ini kita ketemu ya di angkatan 97
dalam rangka kita membicarakan agenda 4. Tapi saya sebelum membicarakan di jam pertama ini, pertemuan pertama ini kita punya 2 JP, di mana yang pertama saya ingin mengenal Anda dulu, gitu ya, karena di agenda 4 ini sampai pada tahap coaching. Jadi saya harus tahu latar belakang Anda di mana bekerja, apa status Anda. Karena ketika Anda membuat satu isu-isu strategis di OPD saudara, ini kadang mudah-mudahan saja ya, nanti kita bicara masih 3 kali 4 kali pertemuan, betul-betul Anda mengangkat isu yang mengangkut tusi saudara. Kecuali, ada kecualinya. Ada yang mau angkat isu-isu kontemporer, atau yang sekarang lagi marak, minyak goreng mahal, BBM langka, silakan aja. Tapi saya belum dengar. Nanti saya dengar mungkin di antara saudara ada tuntutan dari pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong bahwa ada masukan yang harus Anda lakukan untuk pemerintah daerah. Misalnya, ini misal. Kalau tidak ada ya silakan Anda kembangkan adalah tusi saudara. Apa yang menjadi tusi saudara? Ini saya bicara agenda 4 ini adalah akumulasi dari agenda 1, 2, dan 3. Kemudian kita 4, baru Anda habituasi. Habituasi ketemu lagi kita. Sampai pada seminar akhir. Saya menuntun terus saudara. 10 orang ini. Makanya wajar saya harus tahu. Harus tahu Anda, ketika Anda juga seminar rancangan maupun aksi aktualisasi laporan akhir, ya saya setidak-tidaknya fungsi saya ingin menjembatani saudara. Ingin bukan membimbing, membantu ya, membantu. Tidak juga membantu, tapi bagaimana meluruskan hal-hal yang perlu Anda angkat, kemudian juga karena secara teknis jujur saya ingin sampaikan bahwa saya tidak hafal tusi saudara, gitu ya. Saya tidak hafal tusi saudara, jadi hanya apakah benar-benar itu tusi, nanti kita lihat. Ya, nanti saya lihat kira-kira isu apa yang Anda angkat, dan kalau bicara soal pengalaman, barangkali saya lebih pengalaman dari saudara ya. Saya mungkin sama Pak Bambang terakhir ketemu teman-teman Laskar karena sudah mau selesai sebagai Widya Iswara ahli utama. Jadi, tapi sebelum saya kenalkan saudara, saya memperkenalkan diri dulu ya nanti. Tapi kalau Anda lihat di LMS, Anda baca dulu ya. Ada sejarah biodata saya lahir di mana, yang jelas sudah kawin karena sudah tua kan. Dan saya punya anak juga 2, perempuan semua. Jabatan struktural saya terakhir adalah pelaksana sekda provinsi. Jadi kalau mau lihat karir, saudara bersyukur karena langsung diangkat jadi PNS. Saya selesai sekolah masih magang. Karena dulu bukan seperti sekarang ya. Alhamdulillah saya dari APDN dan IIP Jakarta. Sebelum saya selesai di APDN, magang dulu. Kalau sekarang kamu, baik juga STPDN sekarang itu langsung diangkat jadi pegawai. Ya, dulu masih mengabdi. Ya alhamdulillah saya termasuk tercepat. Selesai, langsung diangkat. Belum juga 100% saya pergi sekolah ambil sarjana ilmu pemerintahan di IIP Jakarta, kemudian saya pulang. Nah kalau kita bicara soal pengalaman, saya merasakan itu honor 10.000 ya, honor 10.000. Ya udahlah, honor 10.000 namanya juga sekarang kalau saya lihat teman-teman atau adik-adik sekarang yang masih PHL, yang masih
Nah, mengabdi ya cukup besar juga, kita 10.000 loh. Ya, saya masih 10.000. Jadi ya udahlah. Alhamdulillah masih tinggal sama orang tua, jadi tidak pusing dengan itu. Makan, masih di atap orang tua gitu. Nah, alhamdulillah setelah pengangkatan saya juga kalau Anda melihat latar belakang nama saya ini, saya tentu ada berpikir, anunya anu. Tapi Anda tahu saya sudah menjadi pejabat eselon 2 setelah beliau menjadi gubernur. Saya bukan karbitan. Saya dari bawah dan memang orang pemerintahan. Sebenarnya ketika dulu itu bukan dia yang jadi gubernur, saya sebenarnya. Karena saya orang pemerintahan. Tapi sudah itu masing-masing rezeki dan kiprahnya. Mulai dari Bupati Parigi Motong. Kalau bilang soal jabatan yang saya sampaikan tadi, ya mulai dari itu berjenjang. Tidak saya menghadapi eselon 5, eselon 4, 3B, 3A, 2B. Jadi memang berkiprah betul di pemerintahan. Kalau bilang jabatan di eselon 5, saya cuma 1 tahun. Eselon 4 itu 2 kali, 3 kali. Eselon 3 menjadi sekretaris Dinas Pendapatan, sekretaris Bapeda, dan sekretaris Badan Ketahanan Pangan. Baru saya jadi kepala biro. Jadi itu kepala biro pemerintahan, habis kepala biro pemerintahan baru kepala dinas sosial. Baru saya jadi asisten 3. Nah, asisten 3 itu dia dilantik gubernur, jadi saya sudah pejabat kalau dia jadi gubernur. Pindah lagi karena biarlah peraturan politik, pindah lagi di BPMD, kembali lagi. Jadi bukan hal. Nah, ini menurut saya selalu cerita sama teman-teman. Anda jangan alergi dengan kepindahan. Jangan alergi dengan mutasi, itu tidak boleh. Itu adalah menambah pengalaman. Supaya Anda ketika menjadi pejabat tidak kaget. Tidak kaget dan paham betul apa yang menjadi tusi, paham betul bagaimana kita berorganisasi, paham betul bagaimana kita sebagai middle pemimpin, di atas pemimpin, bagaimana mengayomi teman-teman di bawah, bagaimana menciptakan teamwork yang baik untuk menjadikan kita bekerja secara tidak paripurna, yang mendekati. Ya, alhamdulillah setelah saya selesai sebagai pejabat birokrasi, saya berusaha untuk jangan mandek katanya. Ikut testing menjadi Widya Iswara. Testing di Lelan Jakarta. Alhamdulillah saya lulus dan sampai pada umur. Kalau dalam jabatan eselon 2 itu sampai 60. Alhamdulillah kalau Widya Iswara utama itu sampai ahli utama itu sampai 65. Kalau lihat Anda yang mau berkecimpung, karena sekarang ini kan Anda belajar manajemen ASN, sudah banyak jabatan-jabatan struktural menjadi fungsional. Menjadi fungsional ini banyak jabatan fungsional yang ada pada instansi saudara, seperti dokter, itu fungsional itu. Tapi kalau mau jadi struktural, enggak apa-apa. Yang jelas eselon 4 sekarang dihapuskan, dirampingkan. Ya. Saya tidak bisa banyak bicara soal bagaimana nomenklatur daripada pemerintah daerah masing-masing berbeda-beda. Sama dengan Parigi Motong yang sudah mengarah juga kepada reformasi birokrasi. Salah satu 9 area reformasi birokrasi itu adalah merampingkan struktur organisasi. Kayak fungsi, hemat struktur. Makanya fungsi itu banyak ya. Fungsi fungsional. Fungsional ini cuma sekarang lagi dihimbau untuk seluruh pegawai. Saudara pun diangkat ini disebut fungsional apa gitu.
ialah jabatan fungsional apa. Paling di SK saudara seperti itu. Oke. Saya tidak mau banyak-banyak cerita soal saya ya, tapi yang jelas saya kawin dan punya anak. Suami saya kerja di Parigi Motong. Silakan Anda cari tahu sendiri siapa. Sudah tahu, Bu. Nah, sudah tahu? Ya. Oh iya, alhamdulillah kalau sudah tahu. Tapi Anda jangan bawa embel-embel saya loh ya. Saya ini profesional bekerja. Tidak pernah saya mencampuri urusan beliau itu. Ini beliau sementara membujuk saya untuk hadiri upacara besok. Saya bilang, saya ini mengajar, Senin mengajar. Nggak bisa diamin aja ya, nggak mau diikuti susah juga. Ini juga upacara hari Minggu. Kapan kita istirahat? Oke, kalau ada yang tahu saya syukur. Kalau tidak tahu tidak apa-apa juga, gitu ya. Karena kita jangan ada gap ya. Saya minta jangan ada anggap Anda kita sekarang pertemuan ini adalah berteman. Tapi berteman dalam arti tanda kutip. Dalam arti tanda kutip. Anda membutuhkan saya juga membutuhkan Anda. Apa itu saling membutuhkan? Karena saya melaksanakan tugas saya sebagai Widya Iswara untuk membimbing saudara, dan saudara sebagai peserta laskar, suka atau tidak suka, Anda harus ikuti gitu ya. Nah, saya juga menilai saudara. Kalau juga ujian nanti rancangan, kalau ujian tertulis Anda sudah ikut kan, MOC sudah selesai. Sekarang nanti seminar rancangan ya, kalau mentormu juga, hati mentormu ya, kepala seksi atau apa itu didekati baik-baik. Pengalaman saya ini sudah tidak tahu mengajar di mana, angkatan berapa, sudah ratusan. Masuk juga PKA, PKP, ada juga mentor yang tidak mendukung stafnya. Saya bingung. Tapi fungsi saya, karena saya dari awal, suka atau tidak suka, saya pasti bela. Bela yang benar, bukan bela yang salah. Bela dalam arti menyatukan persepsi. Beda-beda kadang-kadang para mentor ini menganggap seperti begini, tapi kita bicara soal aturan, bicara soal strateginya seperti apa, ini beda-beda gitu ya. Namanya cara pandang orang berbeda. Tapi inilah yang kita maksudkan ketika saudara juga mengajukan isu rancangan dan segala macam nanti itu betul-betul memang masuk akal. Tidak mengada-ngada gitu. Tidak mengada-ngada, dan memang itu hal yang Anda angkat yang menjadi persoalan di seksi saudara, di bidang saudara. Nah, oleh karena itu saya kira saya bicara di agenda 4 ini habituasi dan aktualisasi ya. Habituasi mengajarkan kamu itu bagaimana ketika selesai rancangan menghabituasikan apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda angkat untuk diimplementasikan, untuk dipaparkan dan diyakinkan kepada kita. Saya juga sebagai pembimbing saudara dan mentor dan teman-teman di lingkungan saudara bahwa itu hal yang perlu diangkat. Itu meyakinkan itu yang perlu kajian-kajian dan telaan-telaan yang tepat. Ya. Tidak hanya cerita. Ketika kita mengajukan suatu isu, satu gagasan yang terbaik di dalam rangka pemecahan masalah itu harus didukung dengan data. Kalau Anda tidak didukung dengan data, Anda dihantam oleh penguji. Ya. Karena Anda angkat persoalannya yang datanya yang katanya, enggak pakai katanya di sini. Ya, kalau dalam penulisan ini tidak ada pakai katanya. Harus didukung data. Sekali lagi, data yang penting. Oke, saya takut terlalu jauh, saya belum tahu Anda siapa. Yang jelas Anda sudah sekilas info tentang saya gitu ya. Jelas anak saya sudah 2, perempuan semua, sudah alhamdulillah sudah kerja juga.
Satu di pemerintahan, di dinas pendapatan, satu ada temannya Patricia itu. Anak saya juga dokter. Dua-dua cewek. Oke, yang dokter tuh lagi magang, bukan magang sih, sudah kerja di PTT kota di puskesmas Singgani. Jadi alhamdulillah kalau sakit-sakit sedikit masih ada yang tangani. Karena bapaknya tidak ada selalu di sini. Jadi kalau sakit sedikit anak yang dicari, bukan bapaknya. Oke, bapaknya kan cukup Jumat Sabtu pulang. Selebihnya di sana. Tapi untung tidak ada temannya di sana ya. Kalau ada temannya berantem dengan saya itu. Oke. Saya minta satu-satu Anda memperkenalkan diri ya. Saya. Soalnya daftar nama kalian ini tidak ada sama saya, makanya saya bingung juga. Allah. Oke, saya minta siapa ketua kelasnya? Ketua kelompoknya deh. Bukan kelas. Siap, saya Bu. Istra. Ya. Silakan Istra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Nama saya Isra. Status sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak, laki-laki 22. Asal instansi BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, ditempatkan di bidang mutasi disiplin dan penghargaan, khususnya di subbidang disiplin dan penghargaan. Kasih kuat sedikit deh, saya tidak dengar kamu nih. Apa ditempatkan di mana? Di asal instansi BKPSDM Kabupaten Parigi Motong. Oh, BKPSDM. Wow. Ditempatkan di bidang mutasi disiplin dan penghargaan, khususnya di subbidang disiplin dan penghargaan. Terima kasih. Oke, makasih Pak Isra. Selanjutnya, halo, ayo. Baik, saya Ibu. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Rian Prayuda Undayana. Status sudah menikah, belum mempunyai anak. Kemudian asal instansi SMP Satap Negeri 3 Sausu, jabatan ahli pertama guru IPS. Demikian, terima kasih. Oke, guru ya. Ya. Pak Rian Prayuda. Oke, di SMP. SMP itu adalah apa namanya? Kewenangan pemerintah daerah kabupaten kota. Kalau SMA itu kewenangan provinsi. Saudara Isra juga di bagian mutasi, banyak persoalan di bagian mutasi ya. Tapi Anda juga lihat kalau bicara soal Simpek, saya kira seluruh kabupaten kota sudah punya Simpek. Jadi ada hal-hal yang Anda harus angkat seperti apa gitu ya, persoalan. Saya bisa tahu kalau soal di BPSDM di Motong ini ya. Saya berapa kali menjadi pansel untuk pemilihan sekda. Bukan karena memang bukan karena itu jadi betul-betul saya tahu persoalan-persoalan di itu ya. Oke, terima kasih Pak Karyan. Seterusnya silakan. Saya Bu, Ya silakan Ibu. perkenalkan nama saya Dr. Ria Christine, asal instansi dari Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, jabatan sebagai ahli pertama dokter, status belum menikah. Oke. Di RS Anuntaloko. Iya Ibu. Oke. Lanjut. Kalau belum menikah tentu sudah cewek cowok ini. Yang lama-lama. Oke, selanjutnya. Saya Ibu. Oke, siapa lagi? Pak Gede? Ya Bu.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gede Rizky Sadewa, unit tugas di SD Terpencil Salubanga. Status Siapa? belum Terpencil. Salubanga, Bu. SD Terpencil Salubanga. Ya. Status belum menikah. Jabatan ahli pertama guru kelas. Oke. Terima kasih. Pak Gede Rizky Sadewa, SD Terpencil Salubanga. Belum kawin. Kedua saya catat itu yang belum kawin. Aku lihat memang kamu itu. Ya, berikutnya. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramlahwati. Status sudah menikah. Alhamdulillah sudah mempunyai 3 anak. Ya. Bekerja di SD Impres 2 Malanggo di Kecamatan Tinombo Selatan. Jabatan guru kelas. Tinombo Selatan. Berarti kalian ini formasi guru-guru terpencil ya. Oke, terima kasih Ibu Ramla. Ya, selebihnya berikutnya. Siapa lagi? Ya, Bu. Ya, Dewi. Siapa? Oh, siapa lagi? Dewi. Silakan Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari. Status sudah menikah dan sekarang sementara hamil. Oh, Tugas saya di SMP Satap Negeri 2 Bolano Lambunu. Jabatan saya ahli pertama guru IPA. SD 2 Santap Bulongo apa? SMP 2 Satap Bolano Lambunu. SMP. Oh, SMP. Santap Bulongo. 2 Bolano Lambunu. Oh, 2 Bolano. Iya, Bu. Saya sudah pernah pergi dulu itu. PKK ya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Selebihnya siapa lagi? Saya, Bu. Nah, Ibu. Oke. Ibu Resi Soliha. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Soliha. Instansi saya SMP Satap 1 Palasa dan jabatan saya guru ahli pertama IPS. Status saya sudah menikah dan mempunyai anak 1 berusia 6 bulan. Terima kasih. Ya, ya, kasih. Oke, Ibu Resi Sabila. Masih ada? Next. Ya. Nilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Aryani. Status sudah menikah, mempunyai 2 orang anak kembar laki-laki. Waduh, enak ya. Saya bertugas di SMP Satap Negeri 2 Toribulu sebagai guru matematika. Terima kasih. Toribulu ya? Iya, Bu. Oke. Masih ada? Saya, Bu. Hendreasa. Ya. Saya Igede Hendreasa, bertugas di SD Impres Pakareme. Jabatan saya ahli pertama guru kelas, status masih lajang. Masih lajang? Waduh. 2 lajang sini ya. Pak Gede Hendrayasa. Oke, Oke. Oke, baik, terima Bu. kasih. Sudah? Masih ada? Oh, masih ada 1. Ah. Masih ada, Bu, terakhir. Kamu ini berapa sebenarnya? 11 ya? 10, Ibu. 10? Iya. Oh, iya, iya. Ya, nama saya Nur Fadilah, unit kerja di SMP Negeri 4 Bolano Lambuno. Jabatannya yaitu ahli pertama guru matematika. Terima kasih, Bu. Ya, Bola Lambuno. Sudah kawin? Sudah kawin? Belum. Berarti pas kamu ini, 2 yang belum kawin, 2 perempuan, 2 laki-laki. Oke.
Oke, saya kira cukup ya. Semua saya sudah catat namanya dan tempatnya di mana dan jabatannya. Saya pikir jabatan itu nanti ketahuan ketika Anda mengangkat isu, gitu ya. Saya di lembar pertama saya screen dulu ya. Mudah-mudahan saya tidak ada masalah ini seperti ini. Mana sudah? Oke. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke ya. Kita ketemu hari ini dan bisa Anda lihat ini ya, coaching sinkronus di hari ke-10. Jadi pertemuan kita ini adalah pembulatan materi agenda 1 dan 2 dan 3. Kemudian bagaimana penjelasan tentang isu dan cara menentukan isu. Ketika kita bicara pertemuan 4 kali ini ya, menemukan gagasan, kreatif, kegiatan, penugasan untuk mematangkan. Nanti di dalam pertemuan kita yang pertama ini saya ada tugas bagi saudara. Kalau sudah buka LMS, halo? Kamu sudah pernah buka LMS? Sudah, Ibu. Ya, ada tugas saya di situ ya. Anda nanti kalau sudah seperti itu, saya kira tidak perlu terlalu banyak saya jelaskan. Anda sudah cukup membaca, kemudian sudah MOC. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak menjelaskan pada saudara persoalan-persoalan yang menyangkut agenda 1 sudah ikut, agenda 2 sudah ikut, terakhir tadi agenda 3. Dan teman-teman yang WI itu adalah orang-orang pakar-pakar pengampuh sesuai dengan materi. Nah, saya juga agenda 3 tapi kita bagi-bagi gitu ya, bagi-bagi. Kalau yang lain kemarin udah berapa sampai muak saya, capek di depan laptop terus. Oke, hari ini pertemuan pertama ini kita ingin menjelaskan pembulatan bagaimana agenda 1. Seperti yang saudara sudah kita bicara bagaimana kesiapsiagaan bela negara ini Anda sudah dapat ya mata pelatihan ini. Kemudian analisis isu temporer. Saya pikir ini yang saya sampaikan tadi. Kalau Anda diberikan isu-isu kontemporer juga menyangkut dunia maya dan segala macam, banyak isu-isu yang terjadi yang lagi ngetren mengenai apa ini rich ya, mengenai uang. Kemudian mengenai silakanlah, tapi ini juga Anda harus tahu ya, Anda harus tahu. Jadi harus punya wawasan sebagai seorang pegawai negeri sipil itu tidak boleh hanya berkacamata kuda, tapi punya wawasan yang luas bagaimana menyikapi hal-hal yang berurusan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Karena tugas saudara sebagai penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan itu harus tahu apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan juga bagaimana hal-hal yang terjadi di daerah kita itu juga menjadi bahan. Apalagi saudara guru tidak boleh hanya bicara soal modul ya. Katanya orang bilang kalau orang yang menguasai informasi itu adalah orang yang mendunia. Semakin banyak kita baca, semakin banyak yang kita tidak tahu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara isu-isu kontemporer, silakan kalau memang itu ada titipan pemerintah daerah bahwa
Ya isu-isu kontemporer kamu angkat masalahnya, tapi saya belum dengar dari Kabupaten Parigi Motong khususnya BPSDM itu tolong untuk laskar latihan dasar CPNS tahun 2022 ini mengangkat isu ini. Enggak, belum ada saya dengar ya. Tidak tahu nanti ada perkembangannya. Salah. Nah, kemudian bagaimana wawasan berkebangsaan, nilai-nilai bela negara ini saya kira sudah Anda praktekkan, ya, sudah Anda mainkan, banyak kasus-kasus yang Anda bikin, bagaimana kita punya cara melihat bangsa itu seperti apa, bagaimana wawasan, bagaimana nilai bela negara kita, mana cinta tanah air kita. Gitu. Oleh karena itu, kita bicara di agenda 4 ini adalah pembulatan bagaimana keterkaitannya antara agenda 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang kita angkat ini adalah bagaimana Anda mengangkat persoalan-persoalan manajemen ASN dan smart ASN. Saya kira sudah belajar ya, sudah belajar. Nanti mungkin sudah selesai pertemuan dari manajemen ASN, sudah selesai pertemuan smart ASN. Ini yang menjadi titik sentral yang Anda angkat persoalan. Apa penyebab isunya, bagaimana gagasan. Nanti Anda juga sudah belajar bagaimana mengkaji, bagaimana menganalisis apa yang dominan dari isu-isu yang ada, persoalan-persoalan yang ada. Ya, jadi ini. Kemudian nanti, nah kalau kita bicara agenda 2 adalah berakhlak, saya kira sudah belajar semua. Ya, bagaimana itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, humanis, loyal, adaptif. Ini yang ASN berakhlak inilah yang Anda implementasikan di dalam isu-isu yang Anda angkat. Sebenarnya sederhana, gitu ya, sederhana. Misalnya, kalau Anda bicara persoalan bahwa tidak semua guru yang ada di situ memahami computerized, tidak memahami digital, itu satu persoalan juga. Tapi apa opsinya? Apa opsinya? Apa karena tidak memahami isu-isu digital yang ada sekarang, atau masih bersifat, kita ini kan katanya di level kita ini masih di level yang masih banyak persoalan. Orang yang menguasai digitalisasi itu adalah orang-orang yang memang mendunia, dan ini sekarang jadi tuntutan. Tidak bisa kita bilang, oh saya tidak tahu ini, tidak bisa. Kenapa e-government? Ya, sekarang sudah pada pemerintahan yang 5.0 ya, bukan lagi 4, sudah menuju 5. Jadi semua mesti dipahami. Jujur saya ingin sampaikan pada saudara bahwa tuntutan sekarang ini ASN berakhlak ini adalah yang dicanangkan oleh Menpan, kemudian berasal dari instruksi Bapak Presiden tahun 2021 bahwa seluruh ASN di Indonesia ini yang jumlahnya 4 miliar lebih, 4 juta lebih ya, itu harus punya nilai-nilai organisasi yang berakhlak. Berakhlak itu apa? Berorientasi pada pelayanan. Saya kira Anda sudah belajar bagaimana berorientasi pada pelayanan, bagaimana GOW-nya, bagaimana Anda menyikapi sifat, perilaku, etika Anda melayani. Kemudian bagaimana akuntabel. Saya kira sudah banyak diberikan contoh oleh pengampu. Jadi kalau ada yang bicara, oh saya punya nilai guru, nggak dipakai lagi sekarang. Saya punya nilai, misalnya nilai puskesmas atau nilai rumah sakit, enggak. Semua sudah harus berakhlak. Kenapa dikatakan begitu? Ya karena itu kebijakan pemerintah ya. Kita melaksanakan kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada lagi nilai organisasi kementerian ini, nilai organisasi, ada no. Ada semua kembali ke berakhlak. Ya. Jadi
akuntabel, kompeten. Saya kira sudah Anda belajar bagaimana kompeten, bagaimana harmonis, bagaimana loyal, bagaimana adaptif, bagaimana kolaboratif. Ya. Kalau saya mau belajar satu-satu sama dengan saya bawa pengakuan agenda 2 ini ya, tapi saya hanya ingin brainstorming saja saudara, bahwa dari isu yang Anda angkat itu harus bisa mencerminkan 7 ini. Kalau tidak bisa semua tidak apa-apa. Tidak 7, 4, 5. Tapi dari uraian kegiatan itu harus mencerminkan ini. Nanti kita tanya, saya tidak bisa dulu angkat persoalan. Kalau guru biasanya peningkatan minat baca, peningkatan minat matematika. Apa standarnya? Apakah mereka itu Anda memberikan pelayanan baik? Ya tentu harusnya seperti itu. Memberikan mata pelajaran yang baik. Bagaimana akuntabel? Akuntabel itu membicarakan seperti benar, tidak boleh yang salah gitu. Bagaimana Anda memberikan laporan kepada anak buah, anak murid juga begitu juga anak murid memberikan pernyataan yang benar. Itu akuntabel. Bagaimana kompetennya? Nah, ini adalah bagian dari peningkatan minat baca, minat belajar adalah peningkatan kompetensi. Ya kan? Apakah Anda melalui kursus atau les-les sembarang itu peningkatan kompeten bagi anak sekolah, berarti sudah dilaksanakan. Kemudian loyal, apakah semua, kalau saya cerita semua ini semua habis waktu. Tapi saya kira saya tidak perlu ya. Saya pikir Anda ini pintar-pintar semua, sarjana baru saya tahu sudah selesai ini agenda 2. Nah inilah jadi gagasan kreatif, kemudian outputnya seperti apa. Nanti yang paling penting di dalam rangka gagasan yang Anda angkat, isu-isu sentral yang Anda angkat adalah asas manfaat. Itu yang paling penting. Bermanfaat bagi diri Anda, bermanfaat bagi organisasi, bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak bermanfaat yang sesaat. Bermanfaat yang secara terus-menerus, pengembangannya secara terus-menerus. Jadi tidak hanya manfaat peningkatan minat belajar untuk matematika supaya tingkat hanya untuk anak sekolah, tidak hanya untuk kelas itu tidak boleh. Seterusnya ketika anak hanya laskar ini, nah seterusnya pakai itu terus, sistem itu terus yang dipakai, alat peraga itu yang dipakai karena sudah menjadi gagasan ide kreatif saudara, dan tidak hanya dipakai oleh saudara tapi berikutnya selalu dipakai. Seperti itu ya, saya kasih contoh khusus guru-guru itu tadi. Jadi tidak hanya untuk kepentingan sesaat, tapi untuk kepentingan yang berkesinambungan. Karena di dalam penulisan Anda, bagaimana tindak lanjut yang Anda harus lakukan. Ya, tidak hanya sesaat. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi melaksanakan agenda 1, melaksanakan pelaksanaan peran dan fungsi ASN sebagai pelaksana publik pelayanan publik perekat persatuan bangsa. Agenda 3 yang ini. Silakan Anda mengangkat yang mana. Kemudian agenda 2 ini berorientasi pada pelayanan akuntan kompetensi. Jadi ini aktualisasinya gagasan kreatif. Nanti kan sudah. Bentar. Penguatan analisis itu sudah dipelajari? Sudah? Sudah? Halo? Biasa Pak Fahrul yang bawa itu. Ya. Ya Pak Gede? Halo? Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Analisis itu sudah dipelajari di... Oke, iya dong. Jawab aja, diam. Tuh. Gimana? Nah, makanya saya bilang ini akumulasi. Setahu saya Anda sudah belajar semua ya bagaimana. Jadi coba lihat bagaimana isu 1, isu 2, kemudian menganalikan analisis tools isu itu seperti apa, kemudian membuat skor. Apakah APKL, Fastbone, ya.
pohon masalah. Silakan yang mana boleh pakai. Gagasan isu itu menghasilkan satu gagasan kreatif. Satu gagasan kreatif yang Anda angkat yang menjadi pemecah masalah atau isu yang ada di OPD saudara. Kalau mau angkat manajemen ASN silakan. Mau angkat smart ASN silakan. Tapi semua bisa diaplikasikan di kegiatannya, uraian kegiatannya harus mencerminkan ASN berakhlak. Ya. Jadi bagaimana keterkaitan dari manajemen ASN itu dengan rincian kegiatannya dengan ASN berakhlak, orientasi pelayanan. Misalnya contoh menghadap pimpinan. Nah, itu kan berorientasi ada etika menghadap pimpinan, itu sudah berorientasi pada pelayanan. Begitu juga pimpinan saudara, atasan saudara melayani saudara. Apa dikasih berbelit-belit? Kalau dikasih berbelit itu bukan berorientasi pelayanan. Anda juga mengajukan gagasan yang benar. Tidak asal, oh saya mau angkat ini atau mau copy paste. Anda susah sekarang bicara copy paste ya, karena sekarang ini baru ini berakhlak. Kalau dulu nilai-nilai PNS ada pada Undang-Undang Nomor 5 itu direkrut menjadi berakhlak ini. Saya tahu ya banyak sekali, hampir sama semua, tapi mudah-mudahan juga ini tidak lagi karena bagaimana Anda membreakdown isu itu untuk diimplementasikan dengan berakhlak. Jadi inilah kedudukan agenda dan aktualisasinya, actionnya seperti apa. Silakan Anda angkat. Sekali lagi, angkat isu itu harus ditunjukkan dengan data. Tidak boleh Anda cerita. Ya. Apalagi kalau ada bukti Anda di koran bahwa ini persoalannya, bagus sekali itu. Penguji sudah tidak tahu bicara apa-apa, sudah betul dia punya persoalan. Data harus jelas. Kita peningkatan minat belajar anak SD yang tadinya berapa jumlahnya, hanya sekian, tahu berapa, mana contohnya, hasil akhirnya mana, hasil ujiannya. Ya, harus disampaikan itu. Saya mengangkat ini karena hasil semesternya bahwa tidak mencapai harapan untuk pada semester 1 itu harus semua tahu, misalnya peningkatan minat belajar dalam rangka pendidikan apa gitu, atau minat baca, banyak sekali persoalan-persoalan di guru. Kemudian juga kalau Ibu Christine ini soal pelayanan apakah sudah berfungsi betul, apalagi kalau Anda bertugas di bidang mana. Kita tidak tahu, saya tidak tahu Anda di bidang mana, itu yang Anda harus tahu. Karena di rumah sakit itu banyak persoalannya. Penggunaan alat kesehatan, penggunaan obat, penggunaan alat pakai habis, bagaimana menerima SOP di rumah sakit itu sudah berjalan tidak, bagaimana SOP di OK, bagaimana macam-macam. Silakan Anda mau angkat yang mana ya. Dan saya kira bukan hal-hal yang, dan pasti Ibu Ria mampu mengangkat itu dan melihat persoalannya. Apalagi kalau ada testimoni dari atasannya bahwa memang persoalan ini adalah persoalan yang krusial. Kalau mau diangkat itu BPJS bisa juga, tapi datamu cukup tidak. Kemudian apa kewajiban pemerintah daerah juga sudah diselesaikan? Nah, menuntut ke BPJS, tapi kewajiban pemerintah daerah juga masyarakat juga tidak mengikuti BPJS semua, ya sama. Tidak bisa diangkat persoalan itu karena semua kena. Kemudian sampai di sini ada yang mau bertanya, saya mau kalian ini ada sharing dengan saya seperti apa. Oke, untuk sebentar ya, saya selesaikan dulu ini. Apa kompetensi Anda yang akan dibangun? Kompetensi pembentukan SDM profesional sebagai pelayan masyarakat, menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN itu tadi berakhlak dalam pelaksanaan jabatannya,
mengaktualisasikan kedudukan PNS dalam mewujudkan smart sesuai dengan peraturan perundang, menunjukkan penguasaan kompetensi dibutuhkan. Nah, inilah menunjukkan penguasaan kompetensi dibilang saudara. Secara teknis Anda memahami. Jadi kompetensi yang dibangun di dalam rangka Laskar ini seperti ini, ya. Bagaimana Anda menunjukkan sikap perilaku ASN itu di dalam kehidupan sehari-hari. Baik bermasyarakat maupun apalagi di kantor, karena kita sebagai pelayan masyarakat. Kemudian berikutnya, ini yang saya ingin sampaikan. Sebelum kita bicara soal Anda mengangkat ini, mari saya persoalkan, kita bicarakan mana yang menjadi isu, mana yang menjadi masalah. Isu sesuatu yang potensi menjadi masalah bila tidak diatasi. Prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Saya kira sesuatu potensi yang jadi masalah bila tidak diatasi. Apa itu? Ya, tentu Anda tahu di bidang tugas masalah masing-masing. Kalau isu itu yang Anda angkat. Isu adalah sesuatu yang ditangani dengan baik akan berdampak pada peningkatan kinerja. Sekali lagi, isu yang Anda angkat itu semata-mata peningkatan kinerja. Kemudian asas manfaatnya. Yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi diri Anda sendiri, tapi sebagai seorang CPNS, sebagai orang PNS, tapi juga bagi masyarakat. Malah lebih dipentingkan untuk masyarakat. Apalagi juga untuk peningkatan kinerja. Misalnya isu sering tidak nyata, tidak jelas faktanya, bisa jadi tidak menjadi masalah bagi kinerja peserta saat ini, tapi ada tuntutan untuk mengatasinya. Misalnya ada perintah tuntun tren. Oh ya, ini yang saya bilang, saya isu-isu yang ngetren sekarang. Kalau dia mau angkat mengenai langkahnya premium, sekarang mahal daging loh ya. Jakarta itu 130. Silakan aja kalau memang, tapi tidak sesuai dengan tusimu. Ya. Atau itu yang saya bilang tadi, isu-isu kontemporer maupun isu-isu yang diinginkan oleh pemerintah daerahmu mau angkat apa gitu. Kemudian sekarang juga ada tren 5.0, teknologi industri ya. Silakan. Yang sekarang itu dunia maya ya. TikTok itu bagaimana? Lagi sekarang itu money laundry, silakan mau angkat itu. Kemudian masalah, isu beda dengan masalah ya, gap antara realisasi apa yang harap dan yang akan diharapkan ya. Dengan apa yang diharapkan. Jadi apa yang terjadi sekarang dan apa yang diharapkan gitu. Ada gap, ada persoalannya. Jadi saat ini dan masa yang akan datang seperti apa yang kita harapkan. Nah, itu saya sampaikan tadi. Masalah itu harus didukung oleh data. Data dan fakta. Saya sengaja mengangkat ini dulu untuk pertama karena nanti ada saya bikin soal, bikin kerjaan rumah, nanti saya baca dan kita diskusikan di pertemuan ke depan, isu-isu apa yang Anda angkat. Apa datanya lengkap? Apa masalah yang Anda angkat? Kemudian masalah harus diatasi jika tidak memperburuk kinerja individu maupun instansi. Jadi misalnya di lingkunganmu apa yang, kalau guru biasanya begini, ada persoalan juga karena teman-teman guru itu belum semua menggunakan alat peraga seperti itu. Ada semua guru yang tidak mendukung. Tidak mendukung apa yang menjadi terobosan saudara.
Kemudian yang terakhir adalah masalah harus dicari penyebab utamanya apa. Nah, menggunakan teknis analisis. Jadi saya kemarin kita bicara soal ada nanti terakhir ya kita ketemu. Itu orang Nado bilang bakso suruh kayak itu. Bapak itu lihat-lihat, jangan lihat-lihat sini. Jadi masalah harus dicari penyebab utamanya. Anda menggunakan teknis analisis. Kemarin kita, nanti terakhir saya kasih ya, tata cara penulisan. Saya bilang sama teman-teman, saya tidak mau kasih susah, saya punya anak-anak kos saya. Tata cara bab 1, bab 2, bagaimana kalian isi supaya cepat gitu, tidak menjadi polemik bagi saudara. Ketawa semua mereka, kita kan merembukan bagaimana Anda menulis. Walaupun di dalam perkalan itu 13 tidak harus mengikat, tapi kita bilang kita punya keseragaman bahwa angkatan Laskar CPNS 2022 Kabupaten Parigi Motong mempunyai frame yang sama. Itu Pak Itua bilang, hehe, dia tidak tahu ini saya mengajar CPNS Laskar Parigi Motong. Ya, jadi frame yang sama bagaimana tata cara penulisan. Nanti saya kasih terakhir pertemuan terbaik saya kasih. Kalau sekarang kamu tidak usah saya kasih pelajaran. Ya, nanti cara menulis apa yang Anda isi. Gampang sekali. Asal mengerti dan paham apa isu yang Anda angkat. Tidak susah itu. Ya, ada juga saya seluruh kabupaten ini saya juga mengajar, menguji, ada segala macam. Ada juga yang, mungkin alasan. Tapi mudah-mudahan di antara kalian 10 ini tidak ada persoalan jaringan ya. Saya kira tidak ada. Jangan ada dulu itu di bangkai laut, di atas pohon. Di atas pohon, kasihan ya, kasihan. Tapi ketika saya suruh, coba bacakan persoalan apa yang kau angkat. Bu, setengah mati. Aduh, bilang gimana? Lucu juga tapi kasihan juga gitu. Oleh karena itu sekali-sekali Anda tolong pelajari betul ya, pahami betul apa itu isu, apa itu masalah, apakah Anda harus harap angkat yang mana gitu. Sekarang sudah mulai Anda berpikir sudah, oh ini yang saya mau angkat, ini yang saya mau angkat, kira-kira seperti apa tahapan-tahapan. Sebenarnya kalau cerita 2 jam, 1 jam selesai ini persoalan ini. Kalau Anda paham. Nah, tadi saya menyampaikan identifikasi isu diidentifikasi berdasarkan perspektif kedudukan peran dalam mewujudkan smart governance. Jadi 2 persoalan yang Anda angkat itu. Ya. Apakah manajemen ASN? Silakan. Misalnya tadi manajemen ASN yang di bagian BKD mengangkat tentang proses kenaikan pangkat di Kabupaten Parigi Motong. Jangan cerita kenaikan pangkat, saya tahu persoalannya. Karena sekarang sudah ada sistem by system. Apa yang persoalan di situ? Apakah belum sepenuhnya menggunakan IT, menggunakan sistem? Contoh itu. Kemudian profesionalisme, bahwa teman-teman bekerja belum profesional, tidak mengikuti SOP, tidak mengikuti sistem dan prosedur yang ada. Pertanyaannya kenapa? Apa yang harus Anda angkat kalau dia tidak kinerjanya rendah? Atau karena TPP-nya belum terima atau apa, silakan. Ya, ini banyak sekali. Etos kerja rendah, motivasi pegawai lemah, silakan. Ini contoh-contoh kecil yang secara umum saya sampaikan. Smart ASN, Anda sudah belajar bagaimana pegawai negeri yang smart ASN. Smart itu kan ya ramping, yang mengerti tentang digitalisasi. Apakah itu etika berdigitalisasi, apakah memahami pengamanan digitalisasi, ya. Jadi 4 teori yang menyantupkan itu. Apakah semua itu Anda bisa dapatkan persoalan di kantor saudara itu kalau Anda belajar betul smart ASN? Ya, ada nasional berintegritas, boleh.
Dia berintegritas karena menggunakan alat digital itu secara benar dan mampu dipertanggungjawabkan, tidak hoax, tidak sketch-Weber, macam-macam ya. Jadi saya tidak bisa bercerita semua ini Smart ASN ini karena ketika kita beretika digital, apa semua teman-teman itu sudah tahu etika berdigital. Sopan di dalam rangka menerima HP orang, telepon orang. Ya, ini kan bisa juga jadi persoalan di situ. Jadi smart, digital, berwawasan global. Ketika Anda bicara berwawasan global, semua jenis item sistem itu Anda tahu gitu. Nah, sekarang sekolah atau kayak PD saudara memang harus membutuhkan itu, silakan mana yang Anda mau angkat ya. Saya juga tadi mengatakan bahwa identifikasi dapat juga merujuk pada 7 isu kontemporer. Korupsi, narkoba, silakan mana yang mau diangkat. Tapi saya berpikir lebih bagus isu yang Anda angkat adalah isu berkaitan dengan tusi saudara. Ini saya cuma kasih contoh saya. Tapi kalau ada yang mau angkat ini isu kontemporer, silakan aja. Atasan setuju, mentor setuju. Ya. Silakan, mentor setuju tidak? Sampai di sini ada yang mau sharing atau ada yang belum paham? Atau bagaimana? Silakan. Varian, bisa dipahami ini? Iya Bu, mohon izin sebenarnya saya ingin bertanya sedikit. Ya, kalau melihat dua aspek ini manajemen ASN dan smart ASN, isunya kan bersubjek pada pegawai Bu. Nah kalau di sekolah kalau misalnya bersubjek pada ya, nantinya apakah penelitian ini aktualisasi ini itu subjeknya pegawai atau bagaimana Bu? Itu yang saya tanya. Oh ini bersifat umum, Anda di sekolah bisa untuk berlaku murid kan begitu. Oh, misalnya siap. tuntutan, saya kira murid juga bisa tuntutan misalnya. Siap. Sekarang anak-anak itu saya mau tanya, memang kalau bilang soal di daerah wilayah terpencil ya tidak semua anak-anak punya HP kan gitu. Nah bagaimana harapan? Misalnya kita bicara digitalisasi misalnya. Nah dulu ketika kita sistem daring hanya melalui daring itu kan persoalan juga bagi orang-orang. Bagaimana Anda bahwa mata pelatihan itu harus sampai? Bagaimana cara Anda supaya mata pelatihan itu bagi yang tidak punya? Tentu Anda membuat strategi kumpul atau pertemuan itu juga salah satu. Bagaimana mengaktualisasikan agar semua mata pelatihan itu bisa diterima. Walaupun sebenarnya misalnya belum tatap muka, tapi sekarang kan sudah tatap muka, walaupun masih pergi motong, masih level 3 bos. Jadi masih bertukar ya, masih belum semua tatap muka kan Pak Rian? Benar nggak? Iya Bu. Nah, iya. Jadi begini, kalau memang itu masih memungkinkan Anda 1 bulan, karena Anda 30 hari habituasi itu membuktikan kepada penguji dan membuktikan ke saya bahwa memang isu yang saudara angkat itu yang memang relevan dengan apa yang terjadi sekarang. Misalnya masalah belum semua tatap muka. Apa yang terjadi? Apa persoalan yang Anda dapatkan? Itu tadi saya bilang, menggunakan waktu yang terbuang, apalagi dengan pandemi ini tidak boleh berkumpul banyak-banyak. Macam masih protokol kesehatan itu masih digunakan gitu. Ini kalau dulu tahun lalu banyak sekali mengangkat persoalan ini, bilang bagaimana kurang efektifnya pembelajaran ini di kelas ini. Apa contohnya? Iya, karena dari semua anak murid itu tidak semua punya HP. Kemudian jaringan tidak ada. Nah, mereka harus belajar. Itu kan strategi anak ambil ada pertemuan bagaimana membentuk kita seperti itu dulu ya. Oke, Pak Rian. Jadi tidak harus
Tidak harus bilang PNS, ini murid juga bisa gitu ya. Oke. Baik, Ibu. Siap. Ya. Terima kasih, Ibu. Masih ada yang lain? Ada? Gimana? Tidak ada? Berarti bisa dipahami nih ya, bisa dipaham ya. Oke. Sudah ada terbesit di kepala kalian bahwa saya mengangkat ini persoalan yang ada dalam tusi saya, dalam tugas saya. Apalagi nih kalian banyak sekali guru saya lihat ya, jadi memang peningkatan minat belajar menggunakan alat. Cuma itu saya putar-putar. Bagaimana peningkatan sarana belajar, sarana olahraga, kemudian bagaimana penggunaan perpustakaan, pembentukan macam-macam alat peraga dalam rangka peningkatan mata pelatihan matematika, menggunakan jagung dan segala macam. Itu judulnya seperti itu. Ataukah yang lain saya tidak tahu, karena Anda yang rasa selama Anda mengajar apa yang menjadi persoalan di Anda. Jadi tidak harus jangan Anda ikut apa yang saya bilang ya, karena itu saya cuma lihat secara umum bagaimana di sekolah itu pada meningkatkan minat belajar. Guru agama, karena di sini saya lihat ada guru agama, ada juga bagaimana belajar dari membaca Al-Quran atau macam-macam ya, macam-macam, karena judul itu macam-macam. Bagaimana anak-anak yang guru agama misalnya membaca Iqra yang belum selesai, belum ada yang tahu bagaimana dia macam-macam. Bagaimana penyediaan alat peraga, alat kesenian bisa, alat anak-anak peningkatan keterampilan. Bagaimana peningkatan keterampilan membuat ini dari tempat sampah, macam-macam yang dibikin ya. Kalau saya lihat persoalan-persoalan yang disampaikan oleh guru-guru itu, kalau dia anggap itu yang penting di situ, itu yang krusial bagi dia yang harus ditangani untuk tidak menghambat kinerjanya dia dan kinerja organisasi, ya silakan aja. Jadi seperti itu. Kemudian ini rata-rata guru kalian ini ya. Ibu Nilu. Gimana Pak Gede? Ada masalah enggak? Bisa dipaham? Ya, Bu. Bisa? Masih unmute. Ibu Nilu bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Jadi saya pikir ini yang paling krusial di agenda 4 ini adalah ini ya. Jadi karena ini bagian 2 mata pelatihan ini yang diangkat menjadi isu sentral yang akan Anda gagas. Jadi tidak berarti pegawai semua yang peningkatan minat baca, minat belajar, macam-macam di situ ya. Kurangnya ini, kurangnya itu, belum ini. Atau yang sudah maju, yang sudah dapat optimalisasi, macam-macam isu itu ya. Kemudian begini ketika kita menggunakan alat tol. Nah, pakai apa tol apakah Astrid yang Anda pakai APKL, kemudian kriteria SPPD, ya, apakah juga gagasan gagasan yang Anda angkat ini melahirkan satu isu sentral, kemudian bagaimana Anda bisa, kali lagi tolong isu itu yang menurut Anda bisa di breakdown, diaktualisasikan dengan berakhlak. Itu yang penting.
Karena tata cara menulis itu tidak hanya kegiatan besar 1, 2, 3. Paling tidak 5 kegiatan. Uraian kegiatannya paling tidak 2, 3. Ya. Tata cara penulisan itu seperti itu. Saya kira Anda juga sudah melihat contoh-contoh ya teman-teman yang dahulu bagaimana membuat itu. Tapi sekali lagi bukan pada berorientasi pada nilai organisasi, tapi nilai berorientasi pada nilai berakhlak. Ya, sekali lagi saya minta mindset Anda itu harus sudah satu ya. Nah, jangan lagi taruh ada nilai-nilai ASN dengan Undang-Undang Nomor 5. Sebenarnya secara rinci bisa, tapi ini kita mengikuti perintah pusat, harus disebut agak keren sedikit karena yang berakhlak. Jadi kalau ini sudah Anda mulai sekarang, ya apa yang Anda mau pakai? Apakah APKL, ASTRID atau Fishbone, silakan. Ya. Ini saya hanya sekedar itu saja. Penetapan core issue, silakan Anda mau pakai amanah. Khusus yang menggunakan strategi dengan menggunakan kriteria APKL ini kan sudah Anda belajar juga ini kan. Menentukan skor ini, Likert punya yang mana lebih tinggi dari isu A ini, isu B ini, isu C ini, yang tinggi adalah isu B. Isu B ini misalnya betul-betul bahwa itu persoalan yang Anda buktikan dengan data dan fakta, kemudian bagaimana strategi menanggulanginya. Ya, strategi menanggulangi persoalan itu. Karena itu Anda bilang itu yang terbaik. Bisa saja ketika Anda, mohon maaf saya ingin 9 saja, 9 sambil lalu. Ketika Anda mengajukan isu ini kepada atasan saudara, dia tidak mau itu B, dia mau A. Nah, bagaimana saudara itu? Bagaimana saudara menyampaikan ke pimpinan saudara, aduh Pak, ini datanya jelas, ya bisa saja karena ada pimpinan dia tidak suka itu diangkat. Tidak usah itu, ini yang mau diangkat memang ini. Karena ketiga isu itu memang persoalan yang ada di situ, persoalan yang ada di OPD saudara, persoalan ada di sekolah saudara, misalnya. Karena saudara sudah tahu 3 persoalan ini, tapi yang lebih dulu. Nah, ketika yang lebih dulu nomor 19 itu isu B yang diangkat, tidak berarti untuk kelanjutan. Sekali lagi, untuk kelangsungan Anda bekerja sebagai pegawai negeri sipil di situ, isu A juga nanti Anda buat strategi juga, isu C juga seperti itu, tapi berikutnya jangka panjangnya. Banyak sekali persoalan-persoalan, makanya saya tadi ingin menyampaikan kamu di mana misalnya. Oh di sekolah ini. Persoalan-persoalan di sekolah itu ya seperti itu. Kalau di OPD itu ya sistem dan prosedurnya belum sesuai. Apalagi kalau sudah ada SK yang mendukung. Ada instruksi yang mendukung tapi tidak dilaksanakan. Di mana persoalannya tidak dilaksanakan? Tapi persoalan-persoalan yang di luar kewenangan saudara jangan saudara angkat ya. Misalnya karena di situ mesti diangkat pegawai, bukan kewenangan saudara mengangkat pegawai ya. Bukan itu Anda punya kewajiban untuk solusinya harus angkat pegawai yang baru di situ. Tidak boleh, bukan itu. Ya. Jadi ini ketika kita menggunakan kriteria APKL. Kemudian ini lagi. ASTRID, aktual, spesifik, kemudian transformatif, relevan, inovatif, kecukupan waktu. Apakah ini juga kamu pakai? Ya, silakan aja.
menggunakan teori seperti ini. Ini saya cuma ingin mengingatkan saja karena kamu sudah belajar ini kan, sudah diberikan materi ini. Kemudian tunggu dulu sampai sini dimengerti ya. Kalau jangan Anda tanya salah soal teori ini sama saya karena setahu saya kamu sudah belajar. Kalau saya baca macam-macam teori dari masing-masing teori ini, teori analisa saya bahas, waduh, bukan kewenangan saya sudah. Ya, saya hanya inilah kita bicara pembulatan dari agenda 4 ini, pembulatan agenda 1, 2, 3, dan 4 untuk menjadikan rancangan tulisan saudara dan laporan hasil setelah aktualisasi. Oleh karena itu, saya mohon Anda juga dengan MOC Anda juga belajar ini ya, karena sudah belajar itu, apalagi sudah diberikan sedikit-sedikit contoh-contoh oleh pengampuhnya. Jadi saya pikir tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, analisis masalah apakah USG memilih prioritas, kondisi saat ini dan kondisi seperti tadi masalah tuh. Kondisi saat ini seperti apa, kondisi yang diharapkan seperti apa. Jadi ada gap masalah di sini. Alat yang dipakai apakah memilih prioritas, program diagram, fishbone, atau Takeshita Toyoda itu Nikmara maksudnya. Tapi kita sepakat kemarin tidak usah kamu angkat soal Nikmara ya. Nikmara itu hanya persoalan itu satu terus. Penentuan isunya. Kemudian gagasan mengaktualisasi nilai ASN berakhlak. Jadi gagasan itu Anda bisa implementasikan dari berakhlak tadi itu 7. Oh ini kegiatan A ini masuk adaptif. Ini kegiatan 2 masuk kompetensi. Dia kegiatan 3 masuk akuntabilitas. Kegiatan 4 harmonis lebih dominan. Tidak apa-apa, tapi memang mesti ada. Tidak boleh tidak ada. Gitu ya. Makanya dulu kalau penulisan yang dulu kita pakai nilai-nilai nilai-nilai organisasi itu saya sudah lupa apa namanya ya. Jadi nasionalisme, kemudian ada rasa kebersamaan, hampir sama sebenarnya kalau kamu rinci betul. Coba kamu lihat di kata kunci, kata afirmasi dan perlakuan tingkah laku dari masing-masing akhlak itu. Ya. Kan sudah belajar toh, baru tadi ya. Baru tadi ya sama Pak Anu. Berakhlak sudah agenda 2. Tadi kan kamu agenda 3 ini. Ya. Jadi analisis masalah adalah melihat kondisi saat ini seperti itu, kemudian yang kamu harapkan adalah ini. Tentu ada gap di sini. Apa persoalannya? Pakailah teori analisis ini. Kemudian apa penyebab masalahnya? Penyebab masalah itu untuk jadikan gagasan. Saya kira sudah banyak saya kasih contoh tadi sekolah, bagaimana peningkatan mutu pendidikan, bagaimana minat baca, bagaimana penggunaan perpustakaan di sana belum semua, belum ada. Dulu malah ketika masa pandemi malah ada guru yang menganggap bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat dengan menggunakan protokol kesehatan. Dia bikin tempat alat cuci ini, bagaimana bertugas, murid masuk, sampai gambar-gambarnya soalnya pintar ini guru ini. Ya ketika waktu pandemi dulu. Tapi silakan aja kalau memang sekolah itu belum ada tempat cuci tangannya atau apa, ya silakan, kan kita masih, apalagi Parigi Motong masih pandemi, masih level 3 gitu. Hanya apalagi sekolah-sekolah terpencil sudah ada semua kayak itu disiapkan. Kalau tidak minta bantuan. Ya. Makanya nanti kalau kita begitu, Anda jangan lupa itu jejaring. Ya. Kolaborasi dengan OPD lain. Apakah sangat urgent, sangat dekat, atau membantu betul atau tidak, penting dibutuhkan. Nah itu.
ketika rapat pertama dengan panitia teamwork, tim kerja itu juga harus diperjelas apa tugas masing-masing organisasi itu supaya jelas ya. Itulah ketika Anda membuat tim panitianya itu jelas ya. Itu tergambar dari bagaimana hubungan hierarki di jaring kerjanya ya. Nanti itu sudah diajar juga setahu saya itu ya. Jadi ini keterkaitan ada semua. Ketika bicara itu Anda harus gunakan semua alat itu, harus semua menggunakan teori itu. Karena di dalam penulisan pasti digunakan. Bagaimana ketika terjadi masalah? Ya. Terjadi gap misalnya. Jadi Anda harus pahami betul apa yang sudah Anda belajar dari agenda 1, 2, 3. Sekarang kita bicara agenda 4 yang merangkum untuk diimplementasikan di dalam laporan, menentukan isu-isu dan bagaimana strategi penyelesaian masalahnya. Jadi tidak hanya untuk Anda ikut biasa-biasa, ini sudah untuk penulisan dan menentukan kelulusan saudara. Saya bersyukur di antara kalian 10 ini harus ada yang terbaik gitu ya. Karena tidak pernah anak bimbingan saya sebagai coach, mesti ada yang masuk dalam 10 besar. Karena itu saya berharap dengan Anda anak bimbingan saya, semua saya kasih. Jadi betul-betul penulisannya itu terstruktur dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan bagaimana asas manfaatnya. Semua alat-alat yang Anda pakai di dalam rangka menganalisa itu harus ditampilkan, tidak boleh, oh saya menggunakan USG. USG-nya seperti apa? Cara. Urgennya seperti ada. Skornya berapa, harus ada dalam paparan itu. Untuk menentukan skor itu, sehingga Anda mengangkat nomor B tadi seperti B itu ke 19, iya ini perhitungannya ini. Jadi biasanya di dalam penulisan kondisi saat ini seperti ini. Ini kondisi saat ini, saya bilang lagi, sekali lagi, harus didukung dengan data valid. Karena ketika kalian juga menyampaikan ke saya seperti ini tulisannya, kalau data itu cuma ngarang, saya tidak terima itu. Saya suruh robah, saya suruh cari data yang valid. Karena itu persoalan yang Anda angkat. Sekali lagi data itu valid. Kenapa persoalan itu kan yang angkat? Ya ini, ada fotonya. Kalau ada videonya Anda sampaikan lebih bagus lagi membuktikan bahwa ini masalahnya. Kita juga yang menjadi melihat masalah ada penguji juga. Oh iya. Jadi cuma ngarang gitu. Ini kalau analisis masalah. Kemudian ini USG ya. Saya kira tadi sudah kita cerita sangat urgen, sangat serius, urgen. Jadi ini skor yang nanti juga ini kalau Anda biasa APKL dan USG ini yang banyak digunakan. Ya. Jadi kalau menurut Leker punya ini penentuan skornya ini sangat urgen cukup. Jadi harus Anda gunakan itu karena di dalam materi itu Anda juga menerima materi seperti itu. Sampai sini ada yang menjadi masalah? Minta maaf Ibu, ingin bertanya sedikit. Boleh, Mengenai tadi data itu yang valid, maksudnya kalau kayak kita di sekolah itu, apakah kayak isu yang kita angkat tentang minat baca siswa, apakah harus dibuktikan berapa siswa yang bisa membaca atau begitu Bu? Ya Maksudnya seperti itu. Benar. Kemudian hasil ujian, ya.
Oh iya. Hasil ujian dong. Kenapa? Karena membuktikan ke saya, membuktikan oh iya hasil ujian mereka pada triwulan ini rata-rata dari sekian misalnya. Iya. Rata-rata anak murid itu berapa? 10 atau 15? Kalau kayak di sekolah saya rata-rata di atas 30 satu kelas. Ya, Ibu. itu di atas 30 kan tidak semua minat belajar. Iya. Jadi Anda sampaikan, nah apakah di dalam 1 bulan, dalam 1 bulan itu Anda habituasi, aktualisasi di tempat sekolah Anda bisa targetnya misalnya dari 30 itu 20 yang misalnya 10 itu bisa selesai enggak? Dengan cara apa? Strateginya seperti apa? Apa Anda kasih belajar di luar jam sekolah atau setiap saat diberikan penugasan? Silakan. Uraian kegiatannya itu yang Anda lebih tahu. Ya, karena teknisnya seperti apa. Oh iya Bu, ya. Makasih. Oke. Jadi tidak data itu kalau itu kamu sampaikan, waduh. Kemudian evaluasi terakhir setelah Anda melakukan strategi itu, Anda kan biasa di 4 kegiatan itu 5 kegiatan evaluasi bahwa setelah saya lakukan ini strategi untuk peningkatan minat baca, ternyata di akhir di evaluasinya semua sudah bisa membaca. Buktikan itu ya, dari hasil evaluasi. Oleh karena itu sekali lagi isu-isu yang Anda angkat itu betul-betul diketahui, betul-betul disetujui oleh atasan saudara, kepala sekolah saudara. Saya banyak kasih contoh, ada 3 rancangan, dia setujui. Begitu laporan saya, Ustaz salah itu, aduh, saya bilang Ustaz salah juga ini. Makanya yakinkan benar dan minta pendapat, pandangan, apalagi testimoni. Nah, pernyataan testimoni, pernyataan dari atasan itu bahwa Anda disetujui judul itu, isu itu yang Anda angkat, harus ada pernyataan, persetujuan yang menjadi bahan lampiran. Sekali lagi, semua dibuktikan dengan data. Tidak hanya cerita. Atau testimoni, tidak direkam bahwa saya menyetujui, itu sudah testimoni, sudah bukti jelas itu. Gagasan atau isu yang ada yang saudara angkat adalah ini, dan saya sangat menyetujui. Sudah. Dan mendukung. Karena kita tanya nanti, penguji tanya, Pak, apa Bapak dukung ini? Ya saya dukung. Kemudian misalnya, karena itu kan bukan di luar kewenangan saudara persoalan dana, itu ada pada atasan saudara, misalnya penggunaan alat peraga, ya. Atau ada hal-hal lain yang membutuhkan bantuan dana, walaupun sebenarnya kalau pimpinan atasan saudara mendukung, ya mau seberapa pun itu sepanjang dana ada pasti dia dukung, karena dia dukung gitu. Dan meyakinkan kepada misalnya Bapak bisa yakin tidak untuk bahwa ini strategi ini bisa digunakan oleh guru-guru yang lain. Bahkan kalau saya tanya, kalau inovasi itu bagus, biasa penguji tanya, ini bisa dicontoh sekolah lain enggak? Hati-hati ada pertanyaan, karena ada pertanyaan di dalam rangka Anda diuji itu apa? Apakah inovasinya bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa digunakan, itu angkanya tinggi loh. Tapi saya tidak mau kasih tahu saudara itu skor penilaian yang mana-mana mau ditanya. Ya. Tapi tata cara penulisan saya kasih tahu. Cuma skor-skor yang mau dianu level berapa kamu, level 4, level 3, enggak boleh saya kasih tahu. Sandeng bohong kalau saya kasih tahu kamu. Karena itu yang dipegang oleh penguji. Jadi persoalan-persoalan yang ada di saudara itu, karena ini di terakhir ini saya minta Anda mengidentifikasi ya. Pikirkan sekarang ya yang menyangkut tusi saudara, kan ada juga yang bertanya begini, Ibu, saya antara lain begini, saya bukan di situ saya punya tempat, bukan di situ saya tidak ada tusi saya. Oh, tidak ada tusinya gimana diuraian? Karena setiap orang, apalagi di OPD, ya minta maaf yang di OPD, setiap orang itu pasti ada uraian tugas. Makanya penyebutan jabatan fungsional ini apa uraian tugas? Karena uraian tugas itu untuk dia breakdown ke
SPK, ya. Laporan harian itu, ya. Karena itu kalau tanpa itu kita mau bikin kerja apa? Sama dengan Anda guru, ada tugas guru, tugas Anda ini. Biasanya begitu. Kalau dalam pemaparan latar belakang tugas guru adalah ini. Dengan Undang-Undang Pendidikan Nomor 2 ini. Itu tugas itu. Pertanyaan sekarang, apa semua tugas itu Anda lakukan? Kalau ada yang menyangkut usia yang tidak bisa dilaksanakan karena persoalan apa di sana, silakan. Anda angkat, tapi catatan bahwa strategi yang Anda dilakukan itu dibawa ke yang Anda bisa lakukan, jangan yang bukan kewenangan saudara. Saya kasih contoh. Misalnya Anda bilang, oh ini untuk meningkatkan tugas saya sebagai guru ini harus disiapkan, bukan itu solusinya gitu ya. Bukan kewenangan saudara. Sama juga di OPD misalnya, bagaimana supaya sistem dan prosedur jalan, harus ada banner, harus ada misalnya di rumah sakit harus ada alur cerita, alur bagaimana pengobatan, misalnya pengobatan orang-orang yang manula, ya, berlansia kan ada dia punya jalur pengobatannya seperti apa. Bagaimana orang-orang yang penyakit kritis di rumah sakit itu kan begitu. Ada mekanismenya, ada protapnya. Sekarang pertanyaan, apakah semua orang-orang yang potensi penyakit kritis itu melalui jalur khusus atau tidak? Apa Anda mau bikin itu? Silakan, atas disetujui oleh kepala rumah sakitmu. Apa sarana yang dibutuhkan? Bisa diminta enggak? Bisa. Lalu bosmu setuju ya, iya. Nanti ditanya sama penguji, Pak, Bapak bisa? Oh ya, saya dukung ini. Memang ini kita butuh gitu. Bagus banget itu yang begitu. Jadi macam-macam dan dalam penanganan pasien ini kan macam-macam. Bagaimana yang di OK sudah penggunaan alat obat dan alat sarana di OK sudah dipenuhi atau tidak? Apa sebenarnya seharusnya? Nah itu seharusnya sarana obat barang pakai habis yang ada di OK itu ini, tapi kenyataan tidak ada. Makanya saya bilang, yang diharapkan bahwa semua sarana untuk di OK harus disiapkan. Nah, begitu Anda angkat persoalan itu, ditanya sama kepala rumah sakit. Oh iya, saya setuju itu. Betul itu. Udah bagus itu. Jadi tidak hanya cerita bahwa bisa, enggak bisa, ada dibuktikan, semua harus dibuktikan. Nah, sekarang menentukan skor ini kalau menurut SG ini memang panjang, timnya yang menentukan itu kan. Tapi saya pikir kalau secara internal Anda bisa rasakan. Tapi memvalidkan data itu adalah dilibatkan tim misalnya di dalam rangka atau teman-teman guru ya, beberapa atau staf yang ada di situ memang persoalannya ada di situ. Sampai sini masih ada yang mau tanya? Saya Ibu. Dada? Tidak lama lagi nih. Tidak lama lagi. Ini sengaja di pertemuan pertama ini saya sudah ingin membrainstorming, mengingatkan kembali apa-apa yang sudah Anda dapatkan di dalam rangka mengangkat, menentukan, menemukan isu gagasan yang Anda akan angkat. Ibu, saya bertanya. Ayo, Ibu Rosi silakan. Ya, terima kasih Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan di pas yang ya, Ibu menjelaskan tadi di pas pertanyaan Ibu Ramlah, kalau misalkan ada evaluasinya kan, ada masalah terus nanti dievaluasi. Yang saya tanyakan berarti itu evaluasinya cukup 1 kali Bu, 1 siklus begitu. Bagaimana? Kenapa? Aduh.
misalkan begini Bu, saya mengangkat media pembelajaran misalnya, untuk evaluasinya itu cukup 1 kali, 1 siklus begitu, atau bagaimana? Terus materi yang diangkatnya itu materi berjalan atau bisa pilih materi sesuai dengan kasus tersebut. Terima kasih. Ya, yang materi yang diangkat itu mata pelajaran yang Anda mau angkat yang mana gitu. Ya. Tidak semua. Halo? Iya, Ibu. Meskipun misalkan kan materi ini belum saatnya belum saatnya untuk dibawakan gitu. Tetapi sudah masuk ke sesuai dengan isu yang diangkat. Bagaimana materi itu belum Anda terapkan di situ? Iya, misalkan harusnya nggak di boleh. Nggak Berarti- boleh. Yang ada yang sudah selama ini yang Anda jalankan. Ya, berarti materi yang- berjalan. Iya, yang sedang berjalan saat ini. Yes, Dari mata pelatihan Anda bawa mata pelajaran apa? Misal saya IPS, tadinya kan saya mau ke komunikasi siswa itu kurang. Apa? Kalau komunikasi, cara berkomunikasi siswa. Oh, cara berkomunikasi. Iya, karena awalnya Tapi kan itu materi apa dia? Materinya itu ada di mata pelajaran mana? IPS, di IPS Bu. Ya kalau memang itu IPS pengampumu, kamu yang Iya, angkat. tapi materinya itu bukan di semester ini, maksudnya begitu loh Ibu. Oh, bukan belum materi boleh. berjalan. Iya. Belum boleh, karena Anda kan Beral- belum melaksanakan, belum ada masalah di situ. Berarti Walaupun harus- sekarang Anda sudah lihat, ini ada masalah gitu ya. Menurut ya. Anda untuk tata cara berkomunikasi memang ya karena latar belakang pendidikan anak-anak, orang tuanya, kemudian jarak, dan mereka juga wawasan untuk baca belum sesuai dengan harapan, memang sudah saudara angkat, tapi di dalam pelaksanaan hari-hari belum bersentuhan gitu. Iya, itulah Nah, Ibu itu. makanya. Berarti harus Jadi- materi berjalan. Yes. Ya, Ya. terima kasih Bu. Oke. Masih ada? Ya, ada yang bertanya lagi? So pintar semua ya. Ini yang saya sampaikan ya. Coba. Gagasan kreatif penanganan isu ada keterbatasan. Ya, kita kan punya, tadi saya bilang, kita kan punya keterbatasan. Ya. Jadi yang menyelesaikan kewenangan, dukungan anggaran, sapras dan lain-lain itu bukan keterbatasan kita untuk mengangkat itu, bukan ya. Kemudian itu jangan sederhana, tambahkan sederhana, tapi tambah gagasan-gagasan itu adalah betul-betul yang melahirkan isu-isu kreatif. Gagasan kreatif konseptualnya seperti apa, gagasan kreatifnya seperti apa. Isu yang diselesaikan oleh sederhana, terukur, ada nilai tambah. Apa saya bilang tadi? Nilai tambah, ada asas manfaat. Jawab. Dukungan mentor dipandang perlu dibuat dalam bentuk surat pernyataan, ditindaklanjuti mentor disetujui pimpinan instansi. Jadi itu gagasan itu betul-betul didukung oleh atasan. Apalagi dibuktikan dengan pernyataan, testimoni boleh. Hati-hati ya. Jadi pikirkan betul-betul isu apa yang Anda angkat. Dan memang itu jadi persoalan. Dari sekian isu mana yang lebih dahulu yang harus diselesaikan. Jadi betul-betul harus diselesaikan dengan matang. Jadi ini perkelahan sama ya, model habituasi telah sama dipertanggungjawab. Secara komprehend dan dapat dipertanggungjawabkan. Memang makanya saya bilang tadi isu itu betul-betul dipertanggungjawab, dan isu itu adalah isu yang menjadi persoalan yang ada sama kamu. Kemudian kalau ditetapkan disetujui atasan berarti tidak menjadi hambatan di dalam rangka pelaksanaannya. Karena jangan kamu tulis ini, atasan tidak setuju. Begitu dia jadi mentor, yang lain dia jawab. Saya jadi coach, kenapa ini? Apalagi penguji.
Saya menguji juga PKA, PKP, kalau mentornya juga sembarang menjawab, oh saya anu itu, karena saya pikir loh, kamu sudah setuju, sudah tanda tangan. Bisa 7 menit ini apa ini? Ah, belum. Mohon maaf. I know. Oke.